Saudara, bagaimana kita bisa memulai sebuah pernikahan yang baik, yang belum punya suami dan istri? Jangan bilang, wah saya salah kelas ini ya, salah server nih. Bagus Anda mendengar khotbah tentang rumah tangga, supaya punya gambaran, oh nanti besok mau berumah tangga yang seperti ini. Amin anak muda. Ya, karena yang amin orang tua semua ya. Saya jangan GR ya menjadi anak muda ya, sudah beristri, sudah bersuami. Ini buat anak-anak muda jangan merasa salah tempat gitu ya. Kita ini ada di sini karena firman Tuhan itu akan memberi jalan yang benar bagi kita. Ya, dikatakan ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bapak Ibu ya, berapa tahun pun pernikahan kita hari ini, tetaplah bersyukur untuk pasanganmu, katakan. Karena banyak yang sudah tidak bisa bersyukur buat pasangannya loh. Ya, yang bawa istri hari ini, coba lihat istrimu, bilang, aku bersyukur Tuhan punya istri seperti ini. Coba yang bawa istri cepat, jangan lihat istri orang, lihat istri sendiri ya. Yang bawa suami juga bilang sama suamimu, aku bersyukur loh punya suami seperti kamu. Diawali dari situ dulu. Kalau kita sudah nggak bisa bersyukur dan mensyukuri pasangan kita, itu bahaya. Ya, saya dan suami sering melakukan itu, saudara. Kami sambil berpelukan ngomong, aku bersyukur Tuhan punya suami seperti kamu, punya istri seperti kamu. Ya, itu baik kita lakukan supaya rumah tangga kita ya senantiasa ada di dalam kasih Tuhan. Ayat 21 di sana dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saling merendahkan diri. Ya, gampang atau susah? Saling merendahkan diri itu contohnya seperti apa? Begini saudara. Ya, saya mau kasih contoh nih. Ya, karena saya baru pulang dari Amerika, bolehlah ya saya cerita tentang Amerika ya, agak-agak sombong sedikit ya. Suami saya tuh bilang begini, beda ya nyetir di Amerika sama di Indonesia. Ya, karena kebetulan kita juga di sana nyetir sendiri, saudara. Ya, sudah diwanti-wanti waktu itu ke New York, hati-hati loh. Hati-hati setir di New York. Apalagi masuk Manhattan itu paling kacau, paling kredit, hati-hati. Jadi kita sudah takut, saudara. Ya, begitu masuk New York di Manhattan, suami saya bilang, mana yang harus dihati-hatiin ya? Katanya hati-hati, ini mah nggak ada apa-apanya sama Ciledug Raya. Ini mah nggak ada apa-apanya sama Tanah Abang, ya. Kita di sana mah mereka bilang itu kredit loh Bu. Nanti yang angkotnya itu, taksinya itu deket-deket, dempet-dempet, nggak ada. Dia belum tahu di Jakarta. Motor itu tinggal 5 cm dari mobil, ya, sehingga alarm bunyi terus, nit, karena ada motor mendekat, toh. Saudara, suami saya itu bilang gini, lihat ya, saya di Amerika ini, kalau di perempatan ketemu, semua mobil pasti berhenti, walaupun nggak ada rambu. Semua ngerem, lalu tangannya semua begini, silakan, sampai nggak jalan-jalan. Karena semua mau saling memberi, ya, siapa yang duluan. Kalau di Indonesia perempatan, apa yang terjadi? Tabrakan. Karena semua pengen duluan. Saudara, kalau semua saling merendahkan, silahkan duluan, kan nggak terjadi tabrakan. Di dalam rumah tangga, saling merendahkan diri itu seperti itu. Ya, kalau udah mau marah, suami istri mau marahan, ngomong aja, kamu duluan, saya marah. Amin. Enggak, duluan kamu. Jangan, kamu aja. Jangan, kamu aja. Karena orang sekarang itu kalau pacaran, kita bikin romantis. Yang
paling romantis. Begitu nikah, kita bikin menangis. Yang paling menangis. Ya enggak? Di sini enggak ada. Di luar sana banyak. Saudara, ya, bawa pernikahan kita itu di dalam Kristus, saling merendahkan diri. Artinya, ayo, kalau semua dalam rumah tangga itu saling merendahkan diri, nggak akan ada pertengkaran. Nanti kita masuk lebih dalam lagi. Siapkan hati suami dan istri, karena ini ayatnya cukup berat. Ayat 22, perhatikan judul perikopnya di sana di Alkitab. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kasih Kristus. Kalau orang tidak mengasihi Kristus, jangan coba-coba masuk di dalam rumah tangga. Makanya anak-anak muda, dengar baik yang mau cari jodoh yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia menghormati Tuhan. Kalau dia nggak mengasihi Tuhan, jangan kau nikah sama dia. Tuhan aja nggak dikasihi, apalagi kau. Dengar baik-baik, ya. Dengar ini, yang muda-muda, apalagi yang perempuan, jangan klepek-klepek sama gombalan laki-laki di luar sana. Ya, kalau dia tidak mengasihi Tuhan, tidak menghormati Tuhan, ya, Tuhan aja tidak dia kasihi, apalagi kau kalau sudah menikah. Ya, banyak yang hanya makan di depan saja, termakan gombal, begitu masuk dalam pernikahan, aduh kenapa seperti ini? Saudara, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah, banyak orang Kristen itu menikah tidak mengasihi Kristus. Menikah kacau balau. Kristen saja tidak cukup, saudara. Apalagi sekarang banyak ajaran-ajaran baru muncul. Ya, ini lagi viral tentang Kristen progresif. Ya, Kristen progresif. Iya, apa itu progresif? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, progresif itu adalah sebuah perubahan yang terjadi karena ya tuntutan masyarakat, tuntutan zaman, budaya, atau keadaan. Menurut mereka, firman Tuhan Alkitab sudah tidak relevan dengan keadaan zaman sekarang, makanya harus dirubah. Harusnya yang berubah itu kita, bukan firman Tuhan yang dirubah. Ya, pendapatnya saudara, ini sangat menyesatkan, apalagi buat anak-anak muda, hati-hati, karena memang menyenangkan telinga. Dia berkata bahwa Kristen progresif, yang pertama, dia nggak percaya bahwa orang diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Ya, dia bilang, masa orang sebaik ini ya masuk neraka? Saudara, Alkitab bilang, tanpa pengampunan dosa, kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Amin. Kenapa kita percaya Kristus dan harus menerima Dia? Karena lewat kematian Kristus, kutuk dosa itu diputuskan. Kalau kutuk ini tidak diputuskan, bagaimanapun usaha manusia untuk membangun hubungan dengan Tuhan itu sia-sia. Makanya dari zaman perjanjian lama kita tahu orang-orang Israel dulu menghadap Tuhan, mereka harus membawa korban darah untuk penghapus dosa. Membawa kambing, lembu, ya, untuk darahnya dicurahkan, lalu itu menjadi korban penghapusan dosa. Seiring bertambahnya zaman, manusia makin bejat, makin kotor, makin berdosa. Allah melihat tidak ada lagi darah yang dapat menghapus dosa manusia. Karena kutuk dosa yang turun dari Adam, Alkitab berkata semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat hubungan antara manusia dengan Tuhan itu terputus.
Ibarat jembatan, kalau sudah putus, kemarin yang ditabrak tuh di Maryland di Amerika ya, putus. Orang bisa lewat nggak tembus ke Maryland? Nggak bisa. Yesus menjadi jalan tembus untuk kita ini sampai kepada Tuhan kembali Bapa, saudara. Dan dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Kenapa kita harus menerima dia? Hanya dengan kebaikan saja tidak cukup. Tanpa darah penebusan dosa, kebaikan manusia itu seperti kain kotor, kata firman Tuhan. Di luar kita bisa baik, tapi siapa tahu dalam hati. Iya apa iya? Ya, tapi pengampunan dari Tuhan Yesus itu yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Karena semua orang butuh pengampunan dosa. Yang kedua, dia nggak percaya ada surga dan neraka. Saudara, kalau dikatakan tidak ada neraka, senang semua pasti orang kan? Ya, udah pulang ayo selingkuh yuk, nggak ada neraka. Ya, enak ya. Dulu teman saya pernah ngomong sama saya, Deb, saya mau ajak kamu ikut seminar. Bagus sekali pengajarannya. Tentang apa? Jadi menurut pengajaran ini, dosa itu tidak ada. Kita selingkuh kalau berdasarkan kasih, itu bukan dosa. Enak ya? Enak enggak? Ya? Makanya ada bapak-bapak selingkuh sama janda, ditegur istrinya. Kamu itu loh selingkuh sama janda. Dia bilang, Alkitab bilang kita harus memperhatikan janda-janda. Ya saudara, kalau saya tinggalin dia, siapa yang akan mengasihi dia? Saya bilang yang harus diperhatikan tuh janda tua. Kalau kau perhatikan janda tua, itu ibadah. Kau perhatikan janda muda, itu nafsu. Kedagingan bapak-bapak. Jangan bawa ayat firman Tuhan disalahgunakan. Amin. Saudara, enggak ada neraka. Jadi manusia boleh bebas melakukan dosa. Yesus berkata, jangan engkau takut kepada manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuhmu. Tapi engkau harus takut kepada Tuhan Allah Bapa yang berkuasa membunuh tubuhmu dan jiwamu di dalam neraka. Berarti neraka itu ada enggak? Ada saudara. Ini sangat menyesatkan. Memang dia bilang bahwa ya ini Kristen progresif yang sesuai kebutuhan zaman. Mana ada orang sekarang bisa hidup kudus? Kayaknya udah nggak masuk banget deh ayat-ayat firman Tuhan dengan keadaan zaman sekarang. Tapi kita harus percaya Alkitab tidak berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Jangan rubah standar firman Tuhan, saudara. Tapi kita yang harus berubah untuk mengikuti standar firman Tuhan. Alkitab berkata Allah itu kudus dan tanpa kekudusan kita tidak mungkin ketemu Tuhan. Makanya kita perlu pengampunan dosa karena setiap hari ini kita masih bikin dosa. Darah Yesus tersedia. Tapi jangan main-main di dalam dosa. Yang terakhir dia bilang, dia meragukan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Bahwa ini kan cuma ditulis oleh manusia. Saudara, Rasul Paulus menyampaikan begini, kalau ada orang ataupun salah satu dari kami ini rasul-rasul ataupun malaikat sekalipun yang turun dari sorga, dia memberitakan Injil yang lain daripada yang sudah ada, maka terkutuklah dia. Mau siapapun. Memang akhir zaman akan datang penyesatan. Tapi orang yang mau dengar yang enak buat telinga, senang yang begitu-begitu. Ya tadi Pak Partai udah bilang, Ibu Dewi itu khotbahnya nyelekit. Ya. Tapi puji Tuhan banyak juga yang mau dengar ya. Tapi jangan kepahitan sama saya, rugi saudara. Ya saudara pahit sama saya tetap manis. Tapi nggak diabetes.
Ayat 22 berkata begini saudara, baca bersama terutama ibu-ibu dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dengar begini ini nyesek nggak ibu-ibu? Jujur ibu-ibu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ibu-ibu yang suaminya tukang selingkuh udah gini, enak aja. Suruh tunduk seperti seperti Tuhan. Hello, sorry ya. Ya enggak ibu-ibu? Ya, tapi ini berat bagi bapak-bapak. Kalau disuruh istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, maka suami juga harus hidup seperti hidupnya. Amin. Tidak gampang. Nah, kalau suami hidupnya seperti Kristus, sabar, murah hati, sama istri mengasihi, tidak pelit. Amin ibu-ibu? Ibu-ibu kenceng amin. Apalagi yang terakhir, tidak pelit ya. Maka sudah pasti istri pasti akan tunduk karena melihat suami yang hidup seperti Kristus hidup. Ya. Jadi hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti yang kau tunduk kepada Tuhan. Ayat 23 baca. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh bapak-bapak. Ya. Makanya ini tadi yang saya bilang, bapak-bapak itu harus hidup seperti Kristus. Kristus itu kepala, dia menyelamatkan jemaat. Suami adalah kepala dalam rumah tangga yang harus menyelamatkan istri dan anak-anak. Ya, anak muda terutama yang laki-laki, kalau kau belum bisa hidup seperti Kristus, jangan menikah. Ya, kau bikin sakit hati nanti istri dan anak-anakmu. Bertobat dulu, minta kasih Tuhan penuhi hidupmu. Ya, supaya dalam rumah tanggamu nanti itu berbahagia. Ya, istri-istri juga, anak-anak muda yang perempuan, berdoa supaya Tuhan taruh kasih Kristus dalam hati kita. Ya, dikatakan bahwa suami itu adalah kepala. Ayat 24, karena itu baca bersama, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saya yakin kalau ada suami yang hidup seperti Kristus, otomatis saudara. Kenapa ada istri yang tidak tunduk kepada suami? Karena di situ ada suami yang tidak tunduk kepada Kristus. Kalau semua bapak-bapak hidup tunduk kepada Kristus, menghormati Kristus, maka otomatis istri dan anak-anaknya dibawa juga kepada Kristus. Ini kunci di dalam kehidupan kita berumah tangga. Nah, ayat 25 di sini dikatakan tadi sudah ya buat istri-istri, jadi tunduk, harus tunduk istri-istri dalam segala hal, termasuk dalam hal keuangan. Masalah keuangan dalam rumah tangga ini bisa menjadi hal yang sangat memicu pertengkaran. Alkitab berkata, kita bukan lagi dua, tetapi satu. Dalam hal apa? Dalam hal semuanya, termasuk dalam hal keuangan. Ada di sini ibu-ibu yang nggak tahu jumlah rekening suaminya, nggak usah angkat tangan, nanti suamimu malu. Tapi banyak istri-istri yang curhat ke saya, Bu Debi, sampai hari ini saya nggak ngerti saldo rekening suami saya. Hati-hati bapak-bapak, yang namanya mati itu nggak pernah ada pemberitahuan. Jangan sampai seperti yang saya cerita, ada istri suaminya mati, mau beli peti, nggak bisa ambil rekening suaminya karena tidak tahu PIN ATM-nya.
Ya, PIN saja tidak tahu, apalagi jumlah saldo. Ya, bapak-bapak, kita mulai dari sini. Ini mukanya bapak-bapak mulai tegang. Biasa aja Pak, biasa aja. Nanti jantungmu berpacu cepat loh. Ya, kalau ngomong duit gini biasa aja Pak. Ya, istri harus tahu jumlah rekening suami. Kalau suami dapat bonus, cerita ke istri. Ma, aku tadi dapat bonus sekian. Yuk kita doa tumpang tangan yuk. Amin. Karena kalau kau tidak kasih tahu, kau jadi bingung suami, bingung mau cari tempat persembunyian di mana ini duit. Nanti cepat sakit jantung, orang banyak-banyak sembunyi begitu. Deg-degan terus hidupnya, jantung berpacu cepat. Ya, kita nggak pernah tahu hidup ini. Saya kemarin minggu cerita, saya pelayanan di Amerika. Seorang pemain musik loh, umur 40 tahun. Lo baru ketemu saya khotbah. Sempat salaman, gimana kabar? Baik Kak, oh iya puji Tuhan ya, sehat-sehat Kak. Hari Minggu, Senin pagi ditemukan meninggal di tempat tidur. Cuma beda berapa jam? Enggak sakit, enggak apa saudara, enggak. Ya, kita enggak pernah tahu hidup ini, makanya ayo kita benahi rumah tangga kita, dimulai dari hal yang kelihatannya sepele, tetapi ini berdampak besar. Tuhan memberkati orang yang terbuka loh. Kita berkata kita menikah, kita bukan lagi dua, tetapi satu. Ya, saya dan suami saya, saudara, kita saling terbuka. Ya, saya pegang mobile bankingnya, dia bawa kartunya. Enggak apa-apa tuh. Pakai aja, kan saya lihat laporannya, ting, pengeluaran ini. Tak ketahuan tuh. Ya, kalau nggak tahu kan bahaya. Ting, ini kenapa ada pengeluaran di Holy Wing? Apa ini? Gereja baru. Tadi persembahan buah sulung di situ. Hati-hati saudara. Dengan istri mengetahui keuanganmu, itu berarti ada yang protek kau bapak-bapak. Ya, sehingga kau tidak loss, hidupmu tuh nggak hilang ya, karena kalau bapak-bapak itu saldonya makin meningkat jadi incaran loh. Ya, incaran siapa? Incaran pelakor. Ya, sekarang pelakor berkeliaran di mana-mana. Nggak ada di sini tapi di luar sana banyak. Bertobat orang yang cuma pengen duitmu. Lalu ada suami yang bilang, iyalah Bu, saya jatuh cinta sama perempuan ini. Soalnya istri saya itu sudah nggak dandan, sudah nggak secantik dulu. Kenapa istrimu nggak dandan? Istrimu tuh sibuk ngurusi kau dan anak-anak. Sampai dia lupa urusi dirinya sendiri. Tapi itu pelakor cantik. Dia pelakor harus tetap cantik karena dia jual diri. Jadi harus cantik. Maaf kalau ada pelakor yang mendengar, supaya kau bertobat. Nyelekit ini nyelekit, nggak tobat kebangetan, saya baptis di Lumpur Lapindo. Enggak 15 menit lagi, Lumpur Lapindo. Kebangetan hari-hari ini saudara. Makanya ayo kita jaga rumah tangga kita. Perempuan-perempuan muda, cari kerjaan yang benar, jangan mau jadi simpenan. Sekarang kan enak ya, nggak usah kerja, bisa dapat apartemen, deketin suami orang. Nah suami karena nggak terbuka dengan istri nggak tahu nih duit lari kemana. Ya, saya baru dengar kasus nih, satu orang suami selingkuh, istrinya balas selingkuh. Nggak mau terima. Kau pikir cuma kau yang laku, saya juga masih laku. Ih, diobral 70%. Laku saudara. Akhirnya balas selingkuh. Ketika suami selingkuh, istri selingkuh, habis uang suami untuk membiayai pelakor. Duitnya habis, utang di perusahaan, udah nggak bisa digaji karena dipotong utang terlalu besar. Yang korban siapa saudara? Anak, berhenti kuliah karena nggak bisa biaya. Makanya berapa waktu lalu di Tangerang ada anak muda bunuh diri dari terjun dari apartemen. Kenapa? Tiap hari lihat mama papanya berantem. Perselingkuhan dalam rumah tangga. Itu anak juga nggak minta dilahirkan di tengah rumah tangga kita. Tapi kalau Tuhan percayakan anak, kita harus bertanggung jawab sebab itu kepercayaan dari Tuhan. Halo suami istri, amin. Ya jangan saudara. Mari dalam hal kecil ini terbuka dalam hal keuangan.
Kasih tahu gajiku tuh segini loh, saldoku sebegini. Saya nih dapat bonus nih, THR. Siapa yang dapat THR? Enggak ya, nanti Natal ya. Ya, jangan lupa perpuluhan. Mumpung saya bukan gembala, saya ngomong saudara. Kalau saya gembala, saya nggak ngomong. Saudara, tumpang tangan, kasih tahu istri. Saya dapat berkat nih, yuk kita tumpang tangan ya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati berkat nih Tuhan, supaya kami pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Masa kayak begitu nggak diberkati Tuhan? Hello suami istri? Nggak mungkin loh. Saya sudah melihat suami yang mengasihi istri, usahanya diberkati Tuhan. Rumah tangganya diberkati Tuhan, kesehatannya diberkati Tuhan, dan umurnya lebih panjang. Tapi suami yang sembunyi-sembunyi dari istri, tatap mata saya. Ya, cepat mati kena serangan jantung. Makanya jangan coba-coba saudara ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami dituntut menyerahkan hidupmu bagi istrimu loh. Berat nggak? Berat saudara. Ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Yesus menyucikan jemaat. Suami harus membawa istri dan anak-anaknya hidup kudus dalam takut akan Tuhan. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Tugas suami membawa istri dan anak-anaknya kudus dan tidak bercela. Ingat Ayub, setiap kali anak-anaknya pergi pesta dugem, Ayub datang kepada Tuhan. Dia sembelih lembu sapi. Tuhan, mungkin tadi malam anakku sudah buat dosa. Aku memohon pengampunan-Mu Tuhan atas dosa anak-anakku. Itu loh suami yang luar biasa. Jadi bapak-bapak, engkau harus menjadi imam yang benar. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ya, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi bapak-bapak, kalau engkau mengasihi istrimu, itu sama dengan engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kau goblok-goblokin istrimu, sama dengan kau. Ya, jadi kalau mau bilang istri goblok, tunjukkan dulu sendiri. Goblok, goblok, goblok. Kan sama dengan memaki diri sendiri, toh? Ya. Juga kalau kau memberi uang kepada istrimu, itu sama dengan kau beri uang kepada. Bapak-bapak tolong bersuara. Suaranya yang rela. Saya ini hanya menerjemahkan firman Tuhan loh. Sesederhana mungkin supaya saudara ngerti, tapi jangan pura-pura nggak ngerti. Iya, jadi siapa yang mengasihi istri, mengasihi dirinya sendiri. Saya pakai ayat ini, kalau saya capek, saya pijetin. Kalau kau pijetin saya, seperti kau pijet dirimu sendiri. Ya, oh iya gitu saudara ya. Jadi ya kita belajar saudara, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, bapak-bapak, karena kita sudah menjadi satu daging. Sebab ayat 29, tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ketika pertama kali Tuhan menciptakan Adam itu pelongo-pelongo saudara di Taman Eden. Bayangkan hidup sendiri, cuma lihat monyet, kodok, katak. Bete nggak hidupnya Adam? Bete loh. Bayangkan kalau laki-laki itu seorang diri. Saya sudah bayangkan. Bete, dia duduk di sini, aduh lihat monyet, lihat kera, kok nggak ada yang bagus. Lalu Tuhan berkata, tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri saja. Tidak baik. Ya, jadi yang belum menikah tidak baik. Ya, cepatlah menikah tapi berdoa jodoh yang dari Tuhan. Dan akhirnya ketika Adam tertidur,
Tuhan mengambil tulang rusuknya, lalu diciptakannyalah seorang perempuan bagi Adam. Ketika Adam bangun, Adam lihat, ada yang indah nih. Ya. Lalu Adam berkata kepada Tuhan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Berarti benar ayatnya bilang kan, kalau kau mengasihi istri, sama dengan kau kasihi daging dari dagingmu, tulang dari tulangmu. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, ketika mereka berbuat dosa, jangan salahkan Hawa terus saudara ketika jatuh dalam dosa. Ya, banyak bapak-bapak bilang itu gara-gara perempuan bu, gara-gara Hawa itu. Kenapa dia tergoda? Iblis itu licik, dia tahu yang dia goda perempuan. Karena dia tahu perempuan itu dicipta sebagai seorang penolong. Makanya ketika itu Hawa digoda sama iblis. Kamu lihat buah itu, kalau kamu makan, kamu bisa jadi sama seperti Tuhan. Lalu ditawarkan, menggoda buah itu. Dikasih, Hawa makan. Ketika Hawa makan separoh, dasar wanita itu penolong, selalu ingat suami. Amin ibu-ibu. Lu ibu-ibu itu kalau pergi ke arisan, pergi diajak temen, pasti bawa bungkusan untuk, ya toh, suami tuh buat orang rumah toh. Kalau orang Jawa bilang kirmah, mikir rumah. Itu ibu-ibu. Jadi Hawa teringatlah dia akan suaminya. Enak banget nih buah. Lalu dikasih kepada Adam. Coba kalau yang iblis goda Adam, dia makan sampai habis satu pohon. Dia enggak kasih istrinya. Satu pohon habis. Hawa tanya, habis ngapa pak? Enggak ngapa-ngapa. Udah makan? Belum. Padahal ini kekenyangan. Iblis tahu kalau dia goda Adam, yang jatuh itu cuma Adam. Hawa tidak. Ibu-ibu artinya apa? Kita ini punya kuasa untuk mempengaruhi suami. Kita bisa pengaruhi suami ke hal yang jahat, kita juga bisa pengaruhi suami ke hal yang baik. Kita penolong loh. Kita bisa menolong mereka jatuh, kita juga bisa menolong mereka sukses. Awas loh kalau ada ibu-ibu yang begini. Itu loh, makmu dikit-dikit minta uang, dikit-dikit minta uang. Bertobat loh ibu-ibu, ya. Atau kau justru manas-manasi suamimu, itu iparmu yang satu itu, udah nggak usah lagi hubungan sama mereka. Sudah bosan aku dari dulu mengganggu hidup. Hati-hati loh. Jangan kau pengaruhi suamimu membenci keluarganya. Ini banyak terjadi di dalam kalangan Kristen. Seburuk apapun mertuamu, iparmu, jangan kau suntik suamimu dengan racun untuk terus membenci keluarganya. Karena bagaimanapun juga suamimu berasal dari keluarganya. Maknya yang sekolahin dia, maknya yang lahirkan dia. Begitu dia sudah bisa cari duit, kau ambil. Maknya cuma minta duit sedikit, kau sudah marah. Ya, saya kasih tahu ke suami saya, kasih duit sama makmu. Jangan dari tangan saya terus, sekali-sekali dari tanganmu, supaya makmu tahu bahwa dia mencintai, bahwa kau mencintai dia. Amin ibu-ibu. Ya, kita bisa menolong suami kita menjadi orang yang diberkati, tapi kita juga bisa membawa suami kita menjadi orang yang terkutuk oleh Tuhan. Ya, Hawa itu sudah membawa Adam jatuh. Nah, ketika mereka jatuh dalam dosa, ketakutan muncul. Dosa membawa ketakutan. Dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan. Ketika Adam mendengar langkah kaki Tuhan, Adam lari bersembunyi, dia ketakutan terhadap Tuhan. Lalu Tuhan tanya, "Hai Adam, kenapa engkau takut?" Harusnya kan dia ngomong, "Kami sudah berdosa Tuhan. Aku dan daging dari dagingku dan tulang dari tulangku." Harusnya kan begitu toh. Tapi ketika jatuh dalam dosa dia bilang apa? "Ini loh, perempuan yang kau taruh di sampingku ini berubah sudah. Udah nggak ngomong daging dari dagingku, tulang dari tulangku, udah ngomong soto ini." Udah jadi soto nih daging dan tulang ini ya.
Dia bilang, perempuan yang kau taruh di sampingku. Ini bahasa yang sudah berubah. Makanya bapak-bapak, ayo ya, jangan kata-katai istrimu dengan kata-kata yang kasar. Dosa itu merusak hubungan. Ya, ayo kita kembali lagi, ya, kita bikin romantis. Amin. Bikin paling romantis. Saya tuh kadang bangga melihat anak-anak saya bikin story, saya dan suami berjalan berdua bergandengan tangan. Di sini ada anak saya. Kadang dia tulis, ini apa, role model saya. Bangga dong saya sebagai orang tua, anak-anak saya menjadikan saya role modelnya. Mereka yang melihat kehidupan kami setiap hari. Ya, apakah kami tiap hari ribut, berantem? Ya, karena banyak orang pencitraan. Ke gereja berdua gandeng tangan, padahal di rumah kayak kucing dan anjing, kayak Tom and Jerry. Mari kita bertobat saudara, jangan hidup dalam pencitraan, supaya berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Dikatakan di sana saudara, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Mana ada orang benci tubuhnya? Semua orang mengasihi tubuhnya dan ingin merawatnya, ya, dan ingin mengasuh tubuh ini. Itu sama seperti Kristus dengan jemaat, begitu juga suami, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar saudara, kalau engkau mengerti kunci berkat, ya. Kunci berkat Tuhan itu dimulai dari kehidupan pernikahan dan rumah tangga kita. Makanya Alkitab berkata, Tuhan bilang, kalau ada orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan itu diperintahkan. Bayangkan loh, Tuhan perintahkan berkat ke sana, ke rumahnya Debbie Basir. Amin. Saudara berantem terus, ya, baru mau dikirim berkat, lagi berantem, malaikat bilang, lagi berantem Tuhan, mau kirim mobil, lagi berantem, enggak usah, kirim sama Debbie Basir saja. Ya, makanya bertobat, hidup rukun bersama. Ayat 33 sorry dikatakan, bagaimanapun juga, baca sama-sama ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Maaf, kayaknya khotbahnya hari ini menyudutkan suami banget, Bu. Apa karena yang khotbah perempuan? No. Karena memang suami wakil Tuhan di dalam rumah tangga. Sudah jelas tadi ayat ini berkata, ya, suami adalah kepala, seperti Kristus. Jadi urutannya begini saudara, Kristus di atas, suami ini tunduk kepada Kristus, maka pasti istri tunduk kepada suami. Tapi kalau suami tidak tunduk dan mengasihi Kristus, maka pasti istri dan anak-anaknya juga tidak akan tunduk dan menghormatinya. Rusak hubungan itu. Karena itu kehidupan dalam sebuah keluarga sangat ditentukan oleh seorang suami yang mau sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Lalu datang pertanyaan, Bu, kalau suami saya ini sudah terlanjur nih kita menikah, Bu, dia nggak hormat sama Tuhan, boleh diganti nggak, tukar tambah? Nggak boleh, ya, nggak boleh diganti. Lalu gimana, Bu? Alkitab berkata, hai istri, kalau engkau menikah dengan seorang yang belum bertobat dan tidak taat kepada firman Tuhan, menangkanlah suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Istri-istri, kunci pertobatan suami kita itu cuma terletak di mulut kita ini loh. Kalau mulut kita ditutup, Tuhan bekerja. Tapi kalau mulut kita istri ini terus Tuhan angkat tangan. Ya, satu kesaksian dari Kalimantan, saudara, waktu saya pelayanan di sana, ada seorang ibu, dia berkata, Bu Debbie, saya mau berterima kasih sama ibu. Kenapa?
Saya dan suami sudah bercerai, sudah pisah rumah. Saya percaya Bu, kalau seandainya saat itu saya sudah mendengar khotbah-khotbah Ibu, mungkin kami tidak bercerai. Tapi tidak ada kata terlambat. Ketika saya mulai mengikuti khotbah-khotbah Ibu, dalam posisi kami sudah pisah rumah dan sudah diketok palu, sudah keluar surat cerai. Saya mendengarkan semua kebenaran yang Ibu sampaikan dan saya praktekkan Bu. Saya bergumul untuk suami saya berdoa supaya dia bertobat. Satu saat suami saya dijamah Tuhan. Dia datang kembali kepada saya, dia menangis Bu. Dia tersungkur di kaki saya, Tuhan pulihkan rumah tangga kami. Sekarang kami berdua cinta Tuhan dan setiap malam kami ikut mesbah doa. Sudah bercerai, kembali dipersatukan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Waktu kita mau tunduk kepada firman Tuhan, firman itu mengandung kuasa bagi orang yang mau melakukannya. Karena itu saudara, nanti kita akan terima perjamuan kudus, biar perjamuan kudus ini akan menjadi satu sakramen yang kembali menyatukan pernikahan kita. Kita bangkit berdiri bersama, saya undang para imam musik, kita nyanyikan lagu Mengasihi, Mengasihi Lebih Sungguh. Kami mau belajar Tuhan, mengasihi Engkau. Kami mau belajar dengan kasih Kristus, kami saling mengasihi suami, istri, dan anak-anak. Kami mau belajar untuk saling melayani lebih dan lebih lagi, agar rumah tangga kami diberkati, anak cucu kami diberkati. Katakan bersama pujian ini, kalau saudara datang dengan suami, dengan istri, bergandeng tangan. Yang duduknya terpisah, datangi istrimu, istri datangi suamimu. Ini penting saudara. Kita mau pemulihan sore hari ini supaya rumah tangga kita diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan, ajar kami untuk boleh saling mengasihi. Selain datang anak-anak boleh bergandengan tangan, keluarga bergandengan tangan. Katakan, Tuhan, jagai hubungan keluarga kami dengan kasih yang dari Tuhan. Kami tidak mau terputus Tuhan, antara suami istri, antara kakak beradik, anak-anak. Tuhan, bawa kami saling mengampuni dan saling mengasihi. Kalau pernah ada perkataan kasar yang kami lontarkan, kalau pernah ada kutuk yang kami lontarkan, kami cabut di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, di hari-hari terakhir ini tidak ada kekuatan lain yang dapat membuat kami bertahan dan tetap kuat, yang dapat membuat hidup kami diberkati selain kami hidup di dalam kasih Kristus. Ampuni Tuhan, ampuni kami suami istri. Kalau banyak hal yang sudah kami lakukan dan menyakiti hati pasangan dan menyakiti hati Tuhan, hari ini Tuhan kami mohon pengampunan-Mu. Bahkan kalau ada dosa-dosa yang tersembunyi, baik istri ataupun suami, datang pada Tuhan secara pribadi, akui, cabut setiap kutuk, agar Tuhan memberikan kepadamu umur yang panjang, sebab engkau menghormati Tuhan. Tuhan memberikan dan mencurahkan berkat-Nya dalam usaha pekerjaanmu, karena engkau hidup menghormati Dia. Bagi anak-anak muda Tuhan, mari berdoa, katakan, Tuhan, kami mau Engkau beri kami jodoh orang yang menghormati Engkau Tuhan.